Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma idfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali di majelis kita bersama, yang mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk para keluarganya semuanya, untuk istri-istri beliau semuanya. Begitu juga untuk para sahabat-sahabat beliau yang setia, ya, mendampingi beliau baik dalam keadaan susah maupun senang. Begitu juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa pula selalu istiqomah di atas sunnahnya, mengikuti langkah-langkah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas, ya, tentang masalah auqatin nahi, yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Yang sudah kita bahas ada 5 waktu, ya. Yang pertama yaitu habis sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua dari terbitnya matahari sampai matahari itu, ya, muncul sempurna dan tingginya kira-kira yaitu seujung mata tombak, ya. Kemudian yang ketiga saat matahari tengah-tengah pas di atas kepala kita. Yang keempat, ya, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima pas proses terbenamnya matahari sampai matahari tenggelam sempurna. Maka di sini, ya, kita ketahui wa'lam annahu yajuzu qada'ul faraid al-fa'itah fi hadhil awqat. Ketahuilah bahwasannya diperbolehkan mengqadha salat-salat fardu yang memang tertinggal, ya, yang tertinggal secara tidak sengaja, ya. Jadi, ya, li umumi qaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha, barang siapa yang tertidur, ya, atau dia lupa tidak mengerjakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jadi ketika kita memang seandainya subuhnya kita telat, ternyata bangunnya pas matahari, ya, dalam keadaan terbit, baru setengah terbitnya, ya, apakah kita boleh melaksanakan sholat saat itu? Boleh. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat wajib, ya. Kita tertidur saat itu, bangunnya pas matahari, posisinya baru setengah muncul, separuh, 50%. Maka ketika saat itu, ketika kita terbangun dari tidur kita,
ya langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu dan sebagainya, bersuci, silahkan laksanakan sholatnya. Ya. Ataupun tidur siang, bangunnya pas matahari terbenam, bagaimana? Bolehkah? Boleh. Ya, karena ini mengqadha sholat wajib. Ya, jadi sholat wajib itu kapan dia ingat, saat itulah dilaksanakan, meskipun disebut di waktu yang diingat di waktu yang terlarang. Wa yajuzu aidan fi'lu raq'atain at-tawaf, raq'atai tawaf fi hadhihi al-awqat. Dan juga diperbolehkan ya mengerjakan 2 rakaat ya tawaf fi hadhihi al-awqat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin min lailin aw nahar. Jadi janganlah kalian menghalangi seseorang untuk melakukan tawaf ya wa shalla, kemudian dia sholat ayata sa'atin, kapanpun di jam apapun itu, min lailin aw nahar, baik itu malam hari maupun siang hari, tidak dilarang. Orang tawaf itu tidak dilarang. Begitu juga nanti ada sholat sunnah tawaf setelah tawaf. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena sholat ini memiliki sebab. Maka rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkannya. Fahadha idnun minhu sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi fi jami'i awqatin nahi. Maka ini langsung ada izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bi fi'liha fi jami'i awqatin, yaitu dengan bagaimana beliau mencontohkan langsung bi fi'liha, melakukannya di seluruh waktu yang dilarang. Wa li anna tawaf jaizun fi kulli waqtin. Kenapa? Karena yang namanya tawaf ya, tawaf di Ka'bah itu boleh dilakukan pada saat kapanpun. Fadzalika raq'atan. Dan itu pun nanti sholat setelah tawaf itu dilakukan 2 rakaat. Wa yajuzu aidan 'ala sahih min qaulai al ulama. Dan diperbolehkan juga. Jadi ada 2 pendapat tentang masalah sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya. Ada 2 pendapat, ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Sholat-sholat yang memiliki sebab dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Maka beliau mengatakan ala sahih, yang sahih ya, yang kuat dari 2 pendapat ulama yang ada, maka yaitu fi hadhil awqat fi'lu dzawatil asbab minas sholawat. Diperbolehkan melakukan sholat-sholat yang memiliki sebab meskipun di waktu yang terlarang. Ka sholatil janazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah boleh dilakukan ya, meskipun itu ya di waktu-waktu yang terlarang. Tahiyatul masjid, begitu tahiyatul masjid juga sama. Ya. Wa sholatil kusuf, sholatil kusuf apalagi? Ya, sholatil kusuf adalah sholat gerhana matahari yang kemarin terjadi. Ya. Jadi gerhana matahari terjadinya pas habis sholat asar. Ya. Apakah boleh dilakukan? Boleh. Kenapa? Karena sholat ini memiliki sebab. Lil adillatil dalah ala dzalika. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan pada hal tersebut. Wahiyya takhussu umumin nahi. Dan hadis tadi ya, bahwasanya apa? Ya, ini menunjukkan takhsisu yaitu mengkhususkan ada umumin nahi. Ada larangan yang secara umum. Larangannya tadi umum, kemudian ada takhsis yang dikhususkan. Anis shalah fi hadhil awqat. Fatuhmilu ala ma la sababa lahu fala yajuzu fi'luha bi antum tadi'a fi hadhil awqat salatu tatawwu' la sababa laha. Artinya apa? Jadi secara umum tidak boleh. Maka yang dimaksud hadis itu, yang dimaksud adalah yaitu sholat yang tidak memiliki sebab. Maka yang dikenal dengan istilah sholat mutlak. Sholat mutlak inilah yang dilarang dilakukan di waktu yang terlarang. Wa yajuzu qada'i sunnatil fajri ba'da sholatil fajri. Diperbolehkan mengqadha sunnah fajar, artinya qobliyah subuh. Diperbolehkan mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Cuman kita perlu perhatikan ya,
Jangan sampai kita mengqadha sholat sunnah setelah sholat sunnah qobliyah ini, jangan sampai menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena ini dilakukan setelah sholat subuh. Ya, kalau seandainya di masjid tersebut ternyata orangnya paham tentang masalah sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak paham tentang masalah sunnah, justru akan menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian wa kadzalika yajuzu an yaqdiya sunnataz zuhri ba'dal asri. Diperbolehkan juga ya mengqadha sunnah zuhur ba'dal asri, setelah salat asar. Wala siyama idza jama'a az-zuhr ma'al asri. Ya, terlebih apabila dia menjamak antara salat zuhur dengan salat asar. Faqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qadha sunnataz zuhri ba'dal asri. Kenapa? Karena ada telah ditetapkan dari Nabi SAW bahwasanya yaitu annahu, beliau pernah mengqadha sunnah zuhur dilakukan kapan? Setelah sholat asar. Allahu a'lam. Baik, kita pindah ke bab yang baru, bab fi wujubi sholatil jamaah wa fadliha. Ya, wajibnya sholat berjamaah dan keutamaannya. Ya. Jadi memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sholat jamaah. Ada sebagian yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, maka beliau mengatakan fi wujubi sholatil jamaah. Beliau di sini Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan wajibnya sholat berjamaah dan keutamaannya. Ya, beliau membuka tulisannya dengan mengatakan sya'iratun azimatun min sya'airil Islam. Ini adalah sebuah syiar yang sangat besar di antara syiar-syiar Islam. Ya, sholat berjamaah ini adalah termasuk syiar. Wahiyya sholatul jamaah fil masajid. Apa itu syiar yang sangat besar dalam Islam? Itu sholat berjamaah. Faqad ittafaqal muslimuna, maka bahwasanya para ulama telah bersepakat ala anna ada as-salawatil khamsi fil masajid min awqadit ta'at wa a'zamil qurbat. Bahwasanya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid termasuk apa? Termasuk ketaatan yang sangat kuat. Wa a'zamil qurbat, bahkan yaitu kedekatan yang sangat-sangat agung. Bal hiya a'zamu, bahkan dikatakan bal hiya a'zam, yaitu paling besar, wa azhar, dan paling terlihat sya'airil Islam. Ya, jadi sholat berjamaah ini adalah hal yang paling paling besar menjadi syiarnya. Ya. Syiar bahwasannya menunjukkan di daerah tersebut ada Islamnya. Ketika ada sholat berjamaah di sana, berarti di sana ada dakwahnya. Maka syiar berjamaah inilah yang paling terbesar. Faqad syara'a Allahu li hadhil ummah al-ijtima' fi awqatin ma'lumah. Kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat ini untuk berkumpul pada waktu-waktu maklumah yang sudah kita ketahui bersama. Minha, diantaranya ma huwa fil yaum wal lailah. Ada yang kita berkumpul setiap hari dan setiap malamnya. Seperti apa? Sholawatil khams. Yaitu sholat 5 waktu, setiap hari berkumpul dengan jamaah yang lain, dengan umat, dengan dengan kaum muslimin yang lain. Fa innal muslimina yajtami'una li adaiha fil masajid kulla yaumin wa lailah 5 marrat. Kenapa? Karena orang-orang muslim berkumpul di masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat ini 5 waktu dalam sehari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian wa min hadhil ijtima'at ma huwa fil usbu' marrah. Ada yang Allah kumpulkan dan kita bahkan dikumpulkan seminggu sekali lagi. Marrah. Kal ijtima' li sholatil jumu'ah, seperti berkumpul untuk sholat Jumat. Jumat ini seminggu
ya sepekan sekali sebagaimana terjadi pada hari ini tadi. Wa huwa ijtima'un akbar. Kenapa? Dan ini bahwasanya ijtima'un akbar minal ijtima'i lis salawatil khams. Bahwasanya kumpul melaksanakan sholat Jumat ini jumlahnya lebih besar daripada melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Wa minha ijtima'un yatakarraru kulla sanatin marratain. Ada yang perkumpulannya diulang, ya diulang atau apa namanya, yaitu minha ya istima', yaitu kumpul yatakarrar selalu ya berulang-ulang kulla sanah marrataini, dalam setiap tahunnya terjadi dua kali. Wa huwal istima' li sholatil aidain, yaitu berkumpul untuk sholat aidain, ya. Wa huwa akbar minal istima' li sholatil jum'ah, dan ini lebih besar jumlahnya, tentu ya, orang melaksanakan sholat id lebih besar jumlahnya daripada sholat Jumat karena berkumpul menjadi satu. Bihaitsu yusra'u fihi ijtima' ahlil balad, ya, yang mana pada saat itu disyariatkan berkumpul ahlil balad, ya, satu daerah kumpul semuanya. Kalau Jumat mungkin satu kampung, tapi kalau sudah Idul Fitri atau Idul Adha bukan satu kampung lagi, bisa satu daerah, bisa satu desa, bisa satu kecamatan. Ya. Wa minha ijtima', ada juga yang memang perkumpulan kita di dalam Islam marratan wahidah fis sanah, hanya sekali saja. Wa huwal ijtima' fil wuquf bi Arafah, yaitu berkumpulnya ketika wukuf di Arafah. Wa huwa akbar min ijtima'i al-aidain. Ini ya perkumpulan setahun sekali ini lebih besar lagi jumlahnya. Ya, lebih besar lagi jumlahnya daripada sholat id. Li'annahu yusra'u lil muslimin umuman fi kulli aqtaril ardi. Kenapa? Karena di saat wukuf semuanya bertemu di sana. Ya, bukan hanya orang Arab saja, bahkan orang Ajami, ya, orang Asia, orang Eropa, orang Amerika, Afrika, semuanya berkumpul di sana. Ya, semuanya berkumpul menjadi satu. Bahkan dikatakan haji itu bisa menampung sampai berapa? 4 juta kaum muslimin, masya Allah. Ya. Ini luar biasa, masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan orang nonton bola saja paling ratusan ribu, ya, atau puluhan ribu atau ratusan ribu. Ini 4 juta manusia saat itu berkumpul di padang Arafah di saat itu wukuf. Wa innama syuri'at hadhil ijtima'at al-azimah fil Islam. Sesungguhnya disyariatkannya berkumpul ini, ya, berkumpul yang sangat besar ini dalam Islam li ajli masalihil muslimin. Ingat, berkumpulnya Allah perintahkan untuk berkumpul kaum muslimin di sini untuk apa? Untuk kebaikan kaum muslimin. Liyahsulat tawasul bainahum. Ingat, ketika seseorang berkumpul dengan saudara-saudaranya, berkumpul dengan kaum muslimin yang lain, yang pertama ingat, untuk menyambungkan hubungan silaturahim bainahum, antara mereka bil ihsan wal ataf war riayah, ya, dengan berbuat baik, kemudian berbuat lemah lembut, riayah dan perhatian. Wali ajlit tawadud wat tahabub. Untuk apa juga? Untuk saling mencintai, ya, dan saling apa? Menyukai. Bainahum fil qulub, hatinya terikat ketika dia mau berkumpul dengan kaum muslimin. Wali ajli an ya'rifa ba'dhum ahwala ba'd. Berkumpulnya kita di sini tujuannya apa? Juga untuk mengetahui keadaan kita, keadaan antara satu dengan yang lainnya. Berkumpul. Fayaqumuna bi'iyadati al-mardha. Sehingga apa? Kalau ada yang sakit, nah, inilah tugas kita kaum muslimin, saling menjenguk. Ya, ini biasanya hanya dilakukan untuk orang-orang yang memang biasa berkumpul dengan kaum muslimin, apalagi kaum muslimin yang soleh-soleh. Ya, insya Allah yang berkumpul tempatnya di masjid,
Kalau insya Allah masjid yang memang menegakkan sunnah, masjid yang memang yang memang ya yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang memang sebagaimana hadis-hadis, sebagaimana Al-Quran dan sebagainya, insya Allah akan ada perhatian. Ya, akan ada perhatian dari takmirnya, ada perhatian dari antar jamaahnya. Tapi kalau kita tidak pernah datang ke masjid, ya buru-buru ada yang mau nengoi, doain aja tidak ada. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu ya apakah jamaah itu sakit atau sehat atau bagaimana. Kenapa? Karena tidak pernah berkumpul di masjid. Sehingga dengan dia berkumpulnya di masjid tujuannya apa? Supaya tahu keadaannya satu sama lain. Kemudian watasyi'i al-mutawaffa. Begitu juga kalau dia meninggal bisa diiringi. Siapa meninggal? Oh si fulan, ayo. Ini hanya bisa dilakukan oleh ahli masjid. Ya, wa ighatsatil malhufin. Begitu juga orang-orang ahli masjid insyaallah ketika ada yang dizalimi dia akan siap membantu. Wali ajli izhari quwwatil muslimin, dan ingat berkumpulnya kaum muslimin di sini adalah untuk menunjukkan kekuatan muslimin wa ta'arufihim wa talahumihim, bagaimana kekokohan kaum muslimin, bagaimana kuatnya mereka. Tapi lihat ketika kaum muslimin tidak mau dekat sama masjid, apa yang bakal terjadi? Ya sudah bercerai-berai, ya berpisah-pisah hatinya, ya berkotak-kotak. Kenapa? Karena bercerai-berai. Ya, kalau kita lihat di masjid kita atau di musola di rumah kita, insya Allah kaum musliminnya banyak sekitar musola, tapi yang datang ke musola sangat-sangat sedikit. Ya, sangat jarang ada ya. Jadi warga sekitar masjid bisa pergi yang datang 100% sangat jarang. 50% saja Masya Allah luar biasa. Ini susah dicari. Ya, apalagi jumlah 100%. Maka itu masyarul muslimin rahimakumullah. Ya, jadi ketika orang kaum muslimin itu berkumpul semuanya mau berjamaah di masjid, insya Allah muslim itu akan kuat. Tapi karena hal seperti ini terjadilah percerai-beraian, sehingga karena bercerai-berai akhirnya menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Fayaghizuna bidzalika a'da'ahum minal kuffar wal munafiqin. Ya, akhirnya apa? Melihat kalau sudah ya, kalau lihat kaum muslimin itu kokoh dan sebagainya, mereka orang-orang munafik itu pasti ya yaghiz, marah, tidak terima. Mereka tidak suka kaum muslimin itu bersatu. Ya. Wali ajli izalati ya ma yansijuhu bainahum syayatinal jin wal ins minal adawat taqatu' wal ahqad. Begitu juga salat berjamaah adalah untuk menghilangkan apa? Ya, menghilangkan letupan permusuhan, ya, percekcokan, ya, hasad yang apa? Dimunculkan oleh syaitan, baik dari golongan jin maupun manusia. Ini dia. Ketika terjadi perpecahan, masuklah syaitan, baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin, menggoda. Ayo dah sini aja sama aku aja, oh enggak usah ikut-ikut itu munafik dan sebagainya. Ini pecah kita. Ya. Kenapa? Karena kita jauh dari masjid. Fayahsula al-i'tilaf wajtima'ul qulub 'alal birri wat taqwa. Sehingga kalau memang kita bersatu dan sebagainya, ya akan mendapatkan i'tilaf wajtima'ul qulub. Jadi apa namanya? Hati ini akan menjadi berkumpul 'alal birri wat taqwa. Berkumpul di atas kebaikan dan ketakwaan. Walihada qala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ini ketika masalah saf, ya, beliau katakan jangan kalian bercerai-berai. Kenapa? Kalau kalian bercerai-berai dalam sholat, fatakhtalifa qulubukum, hati kalian pun akan ikut bercerai-berai. Ya. Baik, ada pertanyaan sepertinya.
pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana bertanya di luar tema. Ana ingin bertanya, jika kita pergi ke dukun untuk meminta bantuan supaya suami tidak zolim lagi terhadap istri karena sering mungkul atau selingkuh, apakah itu sudah termasuk dalam syirik dan dapat mengeluarkan kita dari agama? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik. Orang yang datang ke dukun, ingat, datang ke dukun apalagi dalam hal-hal yang gaib dan sebagainya, atau ingin cari istilahnya biar hubungan suami istrinya erat dan sebagainya, ingat, hati-hati, ini termasuk kekufuran. Datang ke dukun. Nabi SAW mengatakan, man atakahinan, atau dalam riwayat yang lain dikatakan man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu, ya, fasa'alahu wasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang tenun, ya, tukang tenung sama, barang siapa yang datang kepada orang ini kemudian dia bertanya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, dikatakan oleh Rasulullah SAW, faqad kafaro, berarti dia kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, datang ke dukun itu termasuk bagian dari kekufuran. Jangan sampai hubungan suami istri, seandainya kebetulan saja, seandainya dibuatlah suami istri itu menjadi mawaddah, istilahnya sakinah lagi, menjadi mesra kembali, anggaplah begitu, tapi ingat ada dosa syirik di dalamnya, ya, ada dosa syirik di dalamnya. Ini bahaya, syirik itu lebih besar, ya, dosanya lebih besar. Maka dari itu, untuk memang, ya, kalau seandainya ada seorang istri atau suami, ya, yang sering memukul istrinya, hendaklah dia bertobat. Suami ini tidak boleh main kasar. Ya, kalau memang, mohon maaf, bahasanya mohon maaf, ya, tidak suka dan sebagainya, mohon maaf, jangan sampai menyakiti. Lebih baik urus di KUA dan sebagainya. Ya, itu lebih baik daripada apa? Daripada mesra tapi dia melakukan kesyirikan, kekufuran. Ini dosa besar. Ini hukumnya haram. Ya, maka bagaimana? Silahkan ibu, ya, atau bapak yang bertanya di sini, silahkan, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati suaminya atau hati istrinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sudah berdoa, dibaikin sudah dan sebagainya, dihalusin sudah dan sebagainya, jika ibu bersabar, Masya Allah. Tapi kalau memang sudah tidak mampu, terus dipukuli, istilahnya KDART, silahkan, mohon maaf, bahasanya mohon maaf, kalau memang sudah tidak sanggup, daripada nanti jatuh kepada kekufuran, silahkan datang ke kantor urusan agama, diselesaikan. Ya, kenapa? Karena melindungi agama itu lebih utama daripada melindungi jiwa. Ya, ini dalam istilah pembahasan maslahah mursalah, agama yang paling tertinggi. Ini yang harus dilindungi terlebih dahulu. Allahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya kita bermakmum dengan imam yang bacaannya masih banyak kesalahan dan kita merasa tidak nyaman dengan imam tersebut sehingga mempengaruhi kekhusyuan ana? Baik, kalau imamnya yang salah bacaannya adalah surat Al-Fatihahnya, maka menjadi makmum di sana tidak sah. Tapi kalau Al-Fatihahnya sudah benar, di sini kan tentang bacaan, ya, bacaannya masih banyak kesalahan. Ya, tapi kalau bacaan yang lain selain dari surat Al-Fatihah ada yang salah, ya, ada yang salah, ini masih digolongkan makruh. Tapi boleh sah di sana. Tapi kalau seandainya yang salah adalah surat Al-Fatihahnya, ini fatal.
Karena surat Al-Fatihah termasuk bagian dari rukun sholat. Seandainya dia baca ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim dan sebagainya, berubah semuanya. Ini sudah parah. Sudah parah. Tapi kalau Al-Fatihahnya masih benar, ini masih terhitung sah. Tapi kalau dia bisa mengambil masjid yang lain, bacaan imam yang lain, ya di masjid itu yang lebih jauh sedikit, bacaannya lebih bagus, tentu lebih utama ke sana. Ya. Jadi lihat yang mana kesalahannya, apakah bacaan surat pendeknya atau Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya ini fatal. Allahu a'lam. Kalau anak kami berusia kurang lebih sekitar 10 tahun, apakah boleh menjadi imam ketika di rumah? Karena mohon maaf, anak kami lebih baik bacaannya dan hafalannya dibandingkan kami selaku orang tuanya, Masya Allah. Boleh. Boleh, jika anak itu laki-laki silahkan. Ya, boleh dia menjadi imam. Yang penting dia istilahnya anak ini sudah mumayyiz. Mumayyiz di sini sudah bisa berpikir baik dan buruk. Ya, harus dipahami mumayyiz itu bisa berpikir sudah, ya, artinya sudah bisa bertanggung jawab. Ya, tidak mungkin ketika Allahu Akbar ketika sujud ditinggal. Ibu bapaknya yang bermakmum belakangnya. Ini kan tidak boleh. Ini berarti masih anak kecil terhitung. Jadi kalau dia mau bertanggung jawab, jujur dan sebagainya, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, dia sudah mumayyiz. Kalau bacaannya sudah bagus, diperbolehkan bermakmum di belakangnya. Apalagi dikatakan tadi, Masya Allah, bacaan anak tersebut lebih baik daripada kedua orang tuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak ini dijadikan anak yang soleh. Amin. Assalamualaikum. Amin. Ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Anak ingin menanyakan bagaimana jika ketika sholat berjamaah di tengah sholat anak kami menangis sehingga mengakibatkan jamaah lain terganggu. Apakah boleh anak membatalkan sholat? Atau anak ingin menanyakan bagaimana jika ketika sholat berjamaah di tengah sholat anak kami menangis sehingga mengakibatkan jamaah lain terganggu. Apakah boleh anak membatalkan sholat atau anak harus menunggu sampai sholat selesai? Di sini memang berat. Ya, memang berat. Maka dari itu pantasnya sebenarnya ya kita tidak diperkenankan. Ya, bukan tidak diperkenankan, artinya jangan dulu membawa anak kecil yang belum bisa diatur. Kenapa? Akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kita pingin ngajarin dia sholat, tapi akhirnya ngerusak di dalam. Ini bahaya. Apakah boleh dia membatalkan sholatnya? Allahu alam. Boleh digendong. Ternyata masih menangis keras dan sebagainya. Kalau memang hal itu ya terhitung mengganggu yang lain, ini dalam keadaan kondisi yang darurat, yang jadi tangisannya itu mengganggu yang lain, bacaan imam juga tidak karu-karuan jadinya. Apalagi masjidnya musolanya kecil, suara tangisannya besar sekali. Maka ini harus paham. Ini berarti orang tuanya silahkan digendong, diambil. Tapi kalau masih menangis dan sebagainya, ya mungkin Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya, jika dalam kondisi memang ya jadi membuat orang lain tidak khusyuk dan sebagainya, Allahu a'lam bisa dibatalkan. Tapi hati-hati ya, maka dari itu sebelum itu terjadi kita perhatikan dulu anak kita, seperti apa anak kita ini kelakuannya. Kita kan paham sebagai orang tua, paham bagaimana tindak tanduknya anak kita. Ini kalau dibawa ke masjid mau diam, tapi kalau ini dibawa ke masjid, subhanallah, kalau ndak mic dilempar dan sebagainya. Ya, atau mungkin orang digandoli dan sebagainya. Ya, maka perhatikan ini orang tua silahkan bawa anaknya ke masjid, tapi dengan satu syarat. Jangan sampai takmir menjewer anaknya. Kenapa? Karena itu bagian dari tugasnya takmir juga. Kalau orang tua sudah ya, maka dari itu sekali lagi ingat, bagi orang tua yang punya anak kecil ya, kalau memang belum bisa diatur anaknya, jangan dibawa ke
masjid. Karena apa? Karena memang belum waktunya. Kalau sudah waktunya insya Allah, kalau dia sudah agak besaran sedikit, umur 7 tahun, 8 tahun, kalau sudah bisa diatur, silahkan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya orang yang sakit atau flu atau batuk ikut sholat berjamaah di masjid pada saat musim pandemi seperti sekarang saat ini? Baik, kalau memang dalam kondisi sakit, batuk, flu dan sebagainya, lebih baik sholat di rumah daripada muat geger yang lain. Ya, satu aja batuk, subhanallah, yang ada di sampingnya imamnya bisa lupa bacaannya. Ya, meskipun itu padahal batuk biasa, cuman kan kita tidak tahu itu batuk biasa apakah atau karena pandemi sekarang ini, kan gitu. Untuk berjaga-jaga, memang yang orang yang kondisinya batuk-batuk, orang yang kondisinya sakit dan sebagainya, lebih baik di rumah. Ya, kenapa? Karena memang sudah ada aturannya. Ya, meskipun ya kita menganggap ini batuk biasa, belum, ya kita tidak tahu. Daripada membuat orang menjadi khawatir, lebih baik memang sholat di rumah. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Ya, Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, apabila sholat berjamaah sudah selesai, kemudian imam baru ingat bahwa ada hadas atau lupa wudhu, apakah sholat yang dilakukan batal dan harus diulang? Baik. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kalau tidak salah dibahas dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ketika seseorang sholat, ya sudah, ya jadi berjamaah, habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Imamnya baru ingat, ya Allah, belum wudhu. Gimana ini? Maka ya, jadi saya lupa di halaman berapa, tapi di sana dikatakan dalam kitab itu, saya ingat insya Allah, ya. Jadi untuk imam lebih baik diam. Terus dia bagaimana? Dia berwudu, dia sholat sendiri. Tidak usah memberitahukan orang lain. Kalau orang lain diberikan tahu, Masya Allah, ribut jamaahnya. Pasti ribut. Apalagi ketahuan lupa junub, ya Allah ya. Ya Allah, saya junub. Bagaimana? Diam. Ya, ini kalau hadas ya, berhadas artinya belum bersuci. Ya. Di sini kan dikatakan tadi apa? Ya, bahwa hadas atau lupa wudhu, berhadas. Maka imam tersebut tidak usah ngomong-ngomong. Terus bagaimana? Dia bersuci, sholat sendiri. Ya sudah, banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Kalau dikasih tahu yang lain akan muncul fitnah yang lebih besar. Kasihan orang-orang yang sudah pulang duluan. Ya. Maka dari itu Allahu alam, kalau dilihat dari pendapat itu, sholat yang makmum yang ada di belakangnya terhitung sah. Allahu alam. Kemudian selanjutnya, mana yang lebih afdol? Sholat dengan imam yang terburu-buru, tidak tumakninah dan bacaan kurang, dengan sholat di rumah berjamaah dengan keluarga agar lebih khusyuk. Ini pertanyaannya nih. Mana yang lebih afdol? Sholat dengan imam yang terburu-buru, tidak tumakninah dan bacaan kurang, dengan sholat di rumah berjamaah dengan keluarga agar lebih khusyuk. Yang lebih afdol, cari masjid yang lain. Ya, kalau bisa cari masjid yang lain. Ya tentu kalau kita lihat, kalau kita banding-bandingkan tentu. Ya, tapi kalau ya, jadi laki ini kan ada kewajiban ke masjid. Kalau cuma sesekali, 2 kali dan sebagainya tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan mau di rumah, terus kapan masjid itu berubah? Ya, jadi antum harus ada niatan untuk merubah, artinya memperbaiki masjid itu.
Ya dengan cara mungkin masuk secara pelan-pelan. Ya mungkin ya kalau memang dia imam ya sudah kita apa namanya ya. Jadi ketika sudah selesai sholat baru kita datang dan sebagainya. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki. Jangan ditinggal begitu saja. Kalau ditinggal begitu saja nanti siapa yang perbaiki? Justru keturunan akan terus begitu. Maka kita harus perbaiki. Jangan ditinggal begitu saja. Ya. Maka ya kalau sesekali tidak apa-apa 2 kali. Kalau terus-terusan masa seterusnya. Ya 10-20 tahun dia tinggal sana, 20 tahun di rumah sholatnya. Kan tidak bagus. Ya, jadi harus ada niatan untuk memperbaiki musola tersebut. Kalau memang tidak, ya silahkan cari masjid yang lain. Allahu alam. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jika di masjid hanya ada 1 orang saja. Jika di masjid hanya ada 1 orang saja, ketika waktu sholat tiba, jadi orang tersebut yang azan dan sholat sendirian karena tidak ada jamaah. Apakah orang tersebut mendapatkan pahala berjamaah? Insya Allah. Ketika dia di masjid, dia yang azan, kemudian dia sholat, qobliyah, ternyata apa sudah lama ditunggu, dia komat, sudah komat ternyata tidak ada jamaah, ya sudah dia sholat sendiri. Bagaimana? Insya Allah dia terhitung orang yang memakmurkan masjid. Ya tenang saja. Allah tahu seberapa kemampuan kita. Allah tahu apa yang kita inginkan. Dia azan, dia komat, dia sholat qobliyah dengan maksud apa? Menunggu jamaah. Berarti yang bermasalah di sini bukan dia, tapi jamaahnya. Ya, Allahu a'lam. Soal merapatkan saf, tumit ketemu tumit. Nah kalau sebelah kita nggak paham dan menarik kakinya, apa kita kejar kakinya atau biarkan saja? Masya Allah jangan dikejar kakinya orang. Ya, apalagi diinjak biar nggak kemana-mana. Ya, jadi kalau memang ingat merapatkan saf di sini hukumnya adalah sunnah. Ya termasuk kesempurnaan sholat. Kalau kita sudah berusaha nempelin kaki kita, ya istilahnya merapatkan saf kita dengan yang ada di samping, ini kan kondisi normal. Bukan kita berbicara bukan kondisi saat ini. Ini dalam kondisi normal. Ya ketika dalam kondisi normal, maka ingat kalau kita ternyata apa ada celah, kita sambungkan kaki kita dengan apa namanya dengan orang yang ada di samping kita, kemudian dia lari, ya sudah biarkan. Apalagi kalau di sampingnya nanti apa jeg-jegan, apa namanya? Ini tangga, jatuh dia kasihan dikejar terus. Ya biarkan kalau dia sudah ditempel ternyata menjauh, itu urusannya dia. Ya, itu urusannya dia. Tidak usah dicari-cari. Yang penting kita sudah mengajak, biasa memang dalam hal sunnah ini akan ada saja ujiannya. Ya, tidak semua bisa menerima sunnah meluruskan atau merapatkan saf. Ya sudah ketika sudah diajak merapat ternyata tidak mau, ya sudah. Ya, yang penting kita sudah mengajaknya. Kemudian yang selanjutnya, jika rumah ana di sebelah masjid, apakah boleh ana bermakmum dari rumah? Ini karena suara imam terdengar sampai rumah. Baik, kalau bisa datang ke masjid. Ya, berbeda dengan di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu kan luas itu. Ya, apalagi sholat di sana berbeda dengan sholat di tempat-tempat yang lain. Maka lebih baik datang ke masjid. Ya sudah ikut sana meskipun bertetanggaan dengan masjid. Ya. Itu ma'asyiral muslimin, ya. Jadi di zamannya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pun pernah begitu kan? Rasul pernah ya sakit. Rumah beliau menempel dengan masjid. Apakah ada riwayat yang mengatakan Nabi sholatnya dari rumah? Ya, maka ini perlu diperhatikan ya. Lebih baik dia datang ke masjid insya Allah.
ketika dia mau datang ke masjid, insya Allah langkah-langkah yang dia lakukan akan terhitung. Kaki kanan dilangkahkan, mendapatkan pahala. Kaki kiri dilangkahkan, menghapus dosa. Insya Allah tidak rugi datang ke masjid. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya sholat dengan imam yang terlihat auratnya? Ya, kalau terlihat auratnya, ya tersingkap auratnya, kalau dia memang tidak sengaja, tidak apa-apa. Yang penting di sini ditutup. Langsung dia menutupnya. Tapi kalau dia sengaja membuka, ini yang masalah. Berarti kalau imamnya batal, ya sudah, berjamaahnya menjadi batal. Ya, dilihat dulu, ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalau tidak sengaja, ya tetap jalan. Tapi kalau unsurnya adalah sebuah kesengajaan, berarti itu bisa membatalkan berjamaah, tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Berbeda ketika kita sholat, Allahu Akbar, dia pakai sarung, sarungnya berkibar, seret, sampai auratnya terbuka. Ya, ini kan bukan keinginannya dia, tiba-tiba terbuka. Kita makmum lihat, bagaimana? Ya tetap, karena tidak, ini unsur, ya, ini namanya unsur tidak sengaja. Ya, maka dari itu, ya, imam yang memang dia terlihat auratnya karena tidak ada kesengajaan, Allahu alam, dia tetap terhitung. Ya, cuman kalau dia sadar, dia harus segera menutupnya. Ini menunjukkan ketidaksengajaan. Tapi kalau dia diamkan, berkibar, sengaja dia diamkan, oh ini hati-hati. Berarti ini bisa membatalkan jamaahnya. Allahu a'lam. Kita lanjut sedikit. Wa min fawaidi sholatil jamaah, termasuk faedah sholat jamaah, ta'limul jahil. Ya, adanya sholat, ya, berjamaah di sini apa hikmahnya? Ta'limul jahil, untuk mengajarkan orang yang jahil, orang yang bodoh. Mohon maaf, ada orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam, ini kan perlu diajarkan sholat. Nah, sholat berjamaah inilah yang mengajarkan mereka gerakan-gerakan sholat juga, mengingatkan mereka tentang gerakan-gerakan sholat. Ini salah satu hikmahnya sholat berjamaah. Coba sholatnya sendiri-sendiri, siapa yang ngingetin dia? Ya. Wa mudha'afatul ajri. Dan ketika ingat, orang melakukan sholat berjamaah, pahalanya lebih berlipat. Ya. Kenapa? Ingat, sholat sendiri dengan sholat berjamaah bedanya 27 derajat. Dalam riwayat lain dikatakan 25. Antara satu derajat dengan derajat, ya, satu tingkat derajatnya itu ada hadis yang mengatakan sekitar 500 tahun perjalanan. Itu antar satu derajat. Bayangkan kali 27, Masya Allah, luar biasa. Ini orang-orang yang mau sholat berjamaah. Wan nasyad 'alal amali shalih indama yusyahidul muslim ikhwanahu al muslimin. Ketika orang, ya, melakukan sholat berjamaah juga memotivasi kawan yang lain, memotivasi kaum muslimin yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Ya, mungkin ketika dia lewat, itu sholat, dia rajin sekali. Aku kapan ya bisa begitu? Tujuannya seperti itu. Untuk apa? Memberikan motivasi bagi yang lain. Kemudian apa lagi? Ya, yusyahidul muslim ikhwanahul muslimin yuzawiluna al-a'mal as-salihah fayuqtada bihim. Akhirnya apa? Mengajak orang untuk melakukan amalan-amal soleh, sehingga dialah akan menjadi contoh. Ya, menjadi contoh bagi siapa? Ya, mencontoh bagi kaum muslimin yang lain. Wa fil hadisil muttafaqun alaih, begitu juga dalam hadis muttafaqun alaih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan salatul jamaati tafdulu salatal fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri
yaitu dengan kadar 27 derajat. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain bi khamsin wa isyrina, yaitu 25 derajat. Ini mungkin ya, jadi sedikit tambahan dari materi sore kita ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan depan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.